Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semuanya mendapatkan nikmat hidup, nikmat sehat, dan nikmat keluarga. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya fit dunya wad dini wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sedulur onlineku sekalian, perhatian lainnya yang Islam tunjukkan terkait dengan pendidikan anak yaitu Rasulullah mengajarkan agar orang tua memberi nama yang baik terhadap anak-anak mereka. Suatu nama akan turut memberi pengaruh terhadap perkembangan anak. Sehingga banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah merubah beberapa nama yang tidak sesuai dengan Islam. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, beliau mencontohkan cara mendidik anak laki-laki dengan rasa sayang dan penuh kesabaran. Tidak membentak tapi tegas dalam urusan agama. Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan terbaik yang tidak hanya mengajarkan kita bagaimana cara beribadah dengan benar, namun beliau juga mengajarkan bagaimana mengatur suatu keluarga hingga sebuah negara. Sedulur onlineku sekalian, adapun cara yang dianjurkan agama kita dalam mendidik anak, beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu mengajarkan tauhid. Tauhid adalah pondasi agama Islam yang penting dan paling utama. Oleh sebab itu, mengajarkan pendidikan tauhid kepada anak-anak merupakan kewajiban yang mutlak dan paling utama. Sebagaimana Luqman telah mengajarkan tauhid kepada anaknya, disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la'udul 'adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Quran surah Luqman ayat 13. Kemudian yang kedua yaitu mengajarkan adab dan akhlak. Pendidikan dalam keluarga merupakan madrasatul ula, madrasah pertama dan utama bagi perkembangan anak. Kita tidak mengenal siapapun saat kita lahir selain dari ayah dan ibu kita. Keluarga merupakan tempat pertama dalam memperoleh adab dan akhlak yang dapat dijadikan pondasi bagi kita semua sebagai anak dalam berinteraksi dengan lingkungan, bahkan sesamanya nantinya. Ada banyak macam adab, etika, dan akhlak yang dapat kita ajarkan sebagai orang tua, sebagai calon orang tua terhadap anak-anaknya. Seperti adab dan akhlak kepada Allah SWT, tidak berbuat syirik, adab dan akhlak kepada Rasulullah, melaksanakan sunnah-sunnahnya, serta adab dan akhlak kepada sesama manusia. Seperti akhlak kepada orang yang lebih tua, akhlak kepada sesama, bahkan akhlak kepada orang yang lebih muda. Itu semua adalah akhlak dan adab yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita nantinya. Sedulur onlineku sekalian, kita sebagai calon orang tua, juga mengajarkan ibadah. Memperkenalkan agama kepada anak sejak dini adalah suatu hal yang sangat efektif dan penting. Karena hal ini dapat dilakukan dengan cara selalu mengajak anak-anak kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, tentunya dengan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Selain dari memerintahkan anak untuk ibadah, kita juga harus mengajak dan memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak kita. Jika anak terbiasa beribadah sejak dini, maka kebiasaan itu pasti akan terbawa sampai mereka tumbuh besar nanti dan menjadi dewasa. Nah, kemudian yang keempat yaitu bersikap lemah lembut dan tegas. Kita selaku orang tua perlu bersikap lembut dan mengasihi anak. Namun ada kalanya perlu juga kita harus bersikap tegas dalam mendidik mereka. Selain dituntut bisa menjadi pemimpin, kita juga harus bisa menjadi seorang teman yang penuh kasih sayang bagi mereka. Misalnya mengajak bermain, bersanda, menanya kabar, mencium sebagai bentuk kasih sayangnya.
Kemudian yang kelima yaitu selalu bersikap adil kepada mereka. Orang tua harus bersikap adil kepada anak-anak kita. Terkadang tidak sedikit orang tua yang memiliki sikap berbeda kepada salah satu di antara mereka. Anak dibandingkan, anak disanding-sandingkan, dan lain sebagainya, baik dalam hal materi maupun non-materi. Padahal sikap seperti ini sama sekali tidak mencerminkan atau tidak memberikan teladan yang baik buat anak. Sebab akan ada kecemburuan di antara mereka. Kita merasa tidak disayangi, tersisihkan, terasingkan, dan lain sebagainya. Sedulur onlineku sekalian, poin yang terakhir yaitu nomor 6, memberikan teladan yang baik. Anak merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita didik, yang harus kita jaga, karena hal itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai seorang orang tua. Salah satu kewajiban kita adalah memberikan keteladanan yang baik. Keteladanan akhlak yang mulia akan sangat bermanfaat dalam menumbuhkan dan membentuk karakteristik anak agar sejalan dan searah dengan tuntunan dan ajaran Islam. Maka dari itu, janganlah memberikan contoh-contoh yang buruk kepada anak kita, sebab itu akan membekas dalam pikiran dan benaknya. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan akan menjadi landasan mereka dalam berakhlak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya saya pribadi sebagai bekal di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.